Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita berkumpul dalam acara halal bihalal dan silaturahmi bersama para pejuang, dan tentu ada beberapa korban dari keserakahan oligarki PIK 2. Dan tentu saja kita tidak sekedar halal bihalal, tapi juga kita punya agenda-agenda ke depan untuk tetap melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kezaliman, melawan segala macam kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oligarki PIK 2. Dan di momentum hari kemenangan ini tentu saja kita merasakan bahwa kita telah memperoleh kemenangan-kemenangan kecil. Salah satunya adalah tanah seluas kurang lebih 1.600 hektar sudah disita oleh negara melalui tim PKH. Dan tentu kita sambut baik, itu adalah bagian dari kemenangan kecil di mana sebelumnya PIK 2 sudah dicoret dari proyek strategis nasional. Namun demikian kita juga mendesak kepada negara untuk tanah-tanah ex-PSN ini untuk dikembalikan kepada fungsi semula. Saya kira kita semua setuju ya, bahwa dulu yang bekas-bekas hutan lindung, rawa-rawa, hutan-hutan bakau, mangrove itu harus dikembalikan kepada fungsi semula sebagai bagian dari upaya mencegah daripada abrasi untuk menghindari malapetaka yang menimpa masyarakat sekitar. Selain itu juga kita mendesak kepada negara untuk menerapkan denda ya kepada pengembang PIK 2 atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh keserakahan pengembang PIK 2. Termasuk juga para pejabat-pejabat yang dulu memberikan izin terkait dengan proyek strategis nasional dan untuk menjadikan sebagai lahan untuk pengembangan wisata untuk proyek PIK 2. Siapa saja? Misalnya ada Al Muktabar ya, pejabat Gubernur Banten, kemudian juga ada mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, termasuk adalah Erlangga Hartarto dan juga Sandiaga Uno. Jadi nama-nama ini wajib untuk diproses secara hukum dan tentu harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal menurut peraturan perundang-undangan. Dan oleh karenanya kepada masyarakat sekali lagi kami himbau untuk tetap berani bersuara, menyuarakan soal ketidakadilan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya dan Banten pada umumnya. Selain kami juga ingin fokus untuk mengadvokasi, untuk memastikan bahwa proyek di Sawah Luhur itu tidak dilaksanakan proyeknya. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan PIK 2, tapi ini langsung berhubungannya dengan negara Cina. Ya, ada pabrik di sana yang akan memakan lahan kurang lebih 4.000 hektar. Maka kita ingin memastikan bahwa proyek itu benar-benar terhenti, karena itu akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat secara luas. Saya kira itu saja. Kemudian kami dari LBH APPP Muhammadiyah akan senantiasa bersama masyarakat, bersama korban-korban kriminalisasi, dan kami akan siap apabila ada orang-orang yang menjadi korban kezoliman, ada yang dipanggil polisi, ada yang dipenjara, kami akan siap mendampingi dan ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat adalah benar-benar bisa diselamatkan oleh kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni dari koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat yang disingkat Tamor PTR, yakni Ustadz Ahmad Khozinuddin. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan adanya vonis yang telah diberikan kepada Pengadilan Negeri Serang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mempenjarakan pemvonis Arsin dan kawan-kawan 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Juga terakhir, tindakan negara melalui Satgas Pengendalian Kawasan Hutan yang telah melakukan
proses penyegelan secara simbolik kepada kawasan hutan lindung yang telah secara ilegal, sekali lagi, telah secara ilegal dialihfungsikan oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim untuk industri properti milik mereka, maka kami ingin tegaskan beberapa sikap kami sebagai berikut. Pertama, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendengar sekaligus menindaklanjuti perjuangan segenap aktivis masyarakat Banten, juga aktivis nasional yang telah berbulan-bulan melakukan advokasi publik terhadap persoalan yang menimpa masyarakat Banten sehubungan dengan adanya proyek oligarki PIK 2 milik Antoni Salim dan Aguan. Namun demikian, kami tidak ingin, tidak mau, dan tidak sudi jika proses itu hanyalah simbol belaka, hanya upaya untuk memoles citra, tetapi tidak ditindaklanjuti secara nyata di kondisi lapangan yang sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat. Karena itu, prosesnya harus secara tegas mengembalikan kawasan hutan lindung kepada asalnya, juga mengembalikan seluruh kawasan kedaulatan laut yang sebelumnya telah dirampas menjadi pagar laut kepada wilayah negara, dan memastikan oligarki PIK 2 untuk menghentikan seluruh proyek yang telah secara nyata-nyata melanggar hukum dan melawan negara serta merugikan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang ada di Banten. Kedua, kami menegaskan sebelumnya kami telah dan hari ini sedang dan akan terus melakukan perlawanan, perjuangan, baik melakukan pendampingan terhadap korban-korban oligarki PIK 2, termasuk tetapi tidak terbatas melakukan pendampingan hukum bagi setiap orang yang melakukan proses kriminalisasi, juga melakukan proses laporan polisi, juga melakukan proses gugatan baik perdata maupun tata usaha negara terhadap segala ketentuan yang dilanggar, baik peruntukan rencana tata ruang dan wilayah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, juga termasuk alih fungsi kawasan, termasuk juga adanya intimidasi, pengalihan hak-hak rakyat, tanah-tanah rakyat yang dipaksa menjadi kawasan PIK 2 dengan segala proses dan prosedur yang disediakan oleh negara dan telah dijamin oleh konstitusi. Ketiga, kami menghimbau dan terus mengharapkan masyarakat agar terus membersamai perjuangan kami, karena sekali lagi, apa yang telah dilakukan oleh negara, apa yang telah terjadi pada proyek PIK 2 tidak boleh sedikitpun membuat kita puas hati, karena sejatinya proyek ini belum benar-benar angkat kaki, penjajahan ini belum benar-benar steril dari republik ini. Ingat sekali lagi, negara ini dibangun atas kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Antoni Salim dan Aguan. Karena itu sekali lagi, yang menjadi panglima harus hukum, bukan kekuasaan Aguan dan Antoni Salim. Keempat, kami tidak ingin dan tidak akan merasa puas sebelum semua pihak yang terlibat di proses perampasan tanah PIK 2 diproses secara hukum, bukan hanya mengorbankan Arsin Kadeshot dan cecunguk-cecunguk lainnya. Karena itu, nama-nama yang sebelum sudah santer juga harus diproses secara hukum, seperti Mandor Mehmet, juga apa yang disebut oleh masyarakat sebagai orang yang sangat jalim yang ada di kawasan pantai utara Tangerang, yakni Ali Li Hanafi Ali Jaya, juga Aguan dan Antoni Salim, serta seluruh pihak yang terlibat secara nyata menjadi fasilitor penjaliman proyek PIK 2, termasuk Saudara Nono Sampona yang sebelum telah melaporkan saya hanya karena saya melakukan advokasi terhadap Charlie Chandra. Dan setelah ini kami tegaskan bahwa tidak sedikit pun kami semangat, karena ini kami bahagia sekali Chandra yang sebelumnya dikriminalisasi oleh PIK 2 telah kembali bersama-sama kita semuanya dan berkomitmen untuk berjuang bersama-sama mengembalikan hak-hak rakyat. Dan terakhir, pada setiap transaksi yang telah dilakukan yang tidak sesuai dengan prosedur, yang melanggar hak, yang melakukan manipulasi, yang melakukan penyelundupan hukum dengan narasi seolah-olah itu adalah kawasan PSN, padahal sejatinya tidak pernah ada PSN pada seluruh kawasan Tangerang Banten, maka opsinya hanya dua. Pertama, apabila terjadi proses transaksi, maka transaksi harus dilakukan dengan harga sesuai kesepakatan, bukan harga sepihak yang ditetapkan oleh oligarki PIK 2. Kedua, apabila oligarki PIK 2 tidak melakukan proses transaksi sesuai dengan kesepakatan, maka setiap pembayaran, baik itu berupa DP atau sebagian uang yang sudah dibayarkan, maka demi hukum hangus secara perdata, karena pembatalan transaksi bukan berasal dari pihak pemilik tanah. Dan sekali lagi, semua ini mengingatkan kepada kita semua agar ayo kita bareng-bareng bersatu, karena tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan persatuan itulah yang menumbuhkan kekuatan kita untuk bersama-sama berjuang. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.